Kepada Bapak Camat sudah menyampaikan arahan dan sambutannya yang luar biasa sekali. Semoga di akhir jabatannya ya tahun ini Pak Camat hidupnya semakin berkah dan Allah muliakan, amin alamin. Selanjutnya kepada laporan-laporan, yang pertama ada laporan dari Ketua Panitia yaitu Bapak Mansur Asy'ari atau Ketua Kafilah ya. Jadi Ketua Panitia atau pelaksana MTQ sekaligus Ketua Kafilah MTQ di Kabupaten Sukabumi, kepada Bapak Mansur Asy'ari, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Ketua LPTQ, Hapunten Bapak Kapolsek, Bapak Kepala KUA dan jajarannya semuanya, serta hadirin walidat yang hadir. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita bisa mengikuti seluruh rangkaian MTQ baik di tingkat Kecamatan Surade melalui seleksi, kemudian di kabupaten, dan seperti kita ketahui alhamdulillah ada hasilnya beberapa di antaranya. Untuk itu saya atas nama panitia seleksi untuk Kafilah dan sekaligus Ketua Kafilah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berjuang hingga capaiannya seperti saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik kita, amin ya Allah. Secara teknis beberapa hal perlu dilaporkan. Yang pertama mengenai sepintas seleksi Kafilah ya. Alhamdulillah dilaksanakan pada Rabu 22 April 2026. Dilanjutkan dengan seleksi tambahan pada Jumat 24 April 2026. Tempatnya di sini di aula. Waktu itu menyeleksi kalau yang tahap 1 sejumlah 65 orang. Jadi seueur peserta. Cabang tilawah 24 orang, cabang tahfidz 20 orang, cabang tafsir 1 orang, cabang kaligrafi 20 orang. Tapi dari 65 orang itu banyak yang tidak hadir, bro. Tapi kirang langkung nanti hadirna 15%. Ya. Dari yang terdaftar, ini yang terdaftar. Termaksud yang tafsir itu mendaftarkan 1 orang tidak hadir. Lalu dari 65 orang itu terpilihlah 10 orang. 9 orang. Kemudian dilakukan seleksi tambahan menjadi 12 orang. Yang terdiri dari hasilnya tilawah 5 orang, tahfidz 4 orang, tilawah dan tartilnya berarti 7 orang, tahfidz 4 orang, kemudian khotil Quran 1 orang. Betul. Jadi 12 orang hasilnya. Tambahan dari 9 waktu seleksi pertama, seleksi kedua menjadi 12 orang. Pendamping dan ofisial serta panitia tentu saja diambil dari unsur keagamaan, dari pengusaha PTQ, dari staf dan pegawai kecamatan, serta pihak-pihak perseorangan yang dipandang profesional. Itu kemudian mengerucut menjadi pendamping dan ofisial di Kafilah yang terdiri dari pimpinan 3 orang, layanan umum 2 orang, layanan administrasi 1 orang, layanan pendamping peserta 3 orang. Dan hasilnya alhamdulillah prestasinya setelah mengikuti selama 4 hari kegiatan MTQ dan pelaksanaannya, aslinya kalau sudah ada 3 hari karena hari terakhir tidak ada tampil, itu mendapatkan juara 1 seperti tadi disampaikan tilawah anak putra atas nama Aang Nawawi Abdurrahman Al-Husain. Juara 2 tilawah dewasa putri atas nama Lia Lestari. Kemudian juara 3 tahfidz 10 juz putra atas nama Nabil. Nah, itu hasilnya. Dan ada juga kabarnya urutan hasil yang menduduki harapan, tetapi karena tidak diumumkan kami tidak bisa menyampaikannya, gitu. Tidak diumumkan. Nah, dari peserta yang 12 orang yang kemudian mencapai hasil 3 orang, itu ada catatan 2 orang yang tidak bisa tampil.
Dan ini menjadi tantangan rutin Pak, tiap tahun itu selalu. Biasanya mens, durasi 1 itu untuk Morata Putri, kemudian yang kedua izin yang terhambat dari mahasiswa PT IKI Jakarta untuk tahbid 10 juz putri sehingga gagal tampil. Putra Surade. Aslinya Putra, sebetulnya dari sisi domisili Cibitung, cuma mesantren di Surade. Gitu. Itu. Jadi yang tampil aslinya 10 orang. Gitu, dari 12. Kemudian untuk pembiayaan untuk Kapilah Surade dan seleksi berasal dari sumbang infak sedekah dari masyarakat dan lembaga instansi di Kecamatan Surade untuk seluruh operasional dari persiapan hingga evaluasi saat ini dan dilaporkan tersendiri. Evaluasi yang pertama mengenai kekuatan atau potensi, bahwa satu, ada antusiasme peserta yang cukup tinggi dan dukungan masyarakat serta pemerintah kecamatan cukup kuat untuk pelaksanaan MTQ ini. Yang kedua, basis santri dan pelajar sangat mumpuni di Surade ini. Jumlah ponpes lebih dari 70 yang tercatat, sekolah lebih dari 100, dan perseorangan yang mondok di luar Surade masih banyak yang belum terakomodir dengan potensi campur yang memadai. Seperti contoh pesantren di Tasikmalaya atau sekolah di Bandung, Jakarta dan sebagainya, itu banyak. Bahkan ada yang sering mendapatkan prestasi, catatan Abi pribadi, itu orang Pasir Ipis tetapi pesantren di Waluran dan sering diutus oleh Waluran tahfidz putri, sering dapat juara sampai tingkat provinsi. Kelemahannya yang kami catat begini: yang pertama, masih perlu peningkatan pembinaan intensif di cabang, terutama tahfidz 20 sampai 30 juz. Kemudian khotil Quran dan tafsir Quran untuk saat ini ya. Untuk kelemahan pada saat ini maksudnya. Yang kedua, tadi realisasinya 2 orang peserta putri tidak bisa tampil. Yang ketiga, ini perlu komunikasi lebih intens dan kompak antara santri dengan kapilah dan ustadznya pada waktu pelaksanaan lomba. Kemudian yang ketiga, seleksi diharapkan tidak berulang-ulang agar kekompakan peserta stabil dari awal. Rekomendasinya, yang pertama, menambah program pelatihan rutin, memperkuat kolaborasi dengan pondok pesantren, serta mempersiapkan kader sejak dini. Yang kedua, daya dukung ponpes dan sekolah sebagai asal perutusan peserta untuk lebih ditingkatkan akomodasinya, maksudnya rekrutmennya. Yang ketiga, perlu database potensi kader untuk stabilitas utusan yang terus diperbaharui secara periodik setidaknya per semester. Yang keempat, pembinaan agar berjalan secara berkelanjutan tanpa harus menunggu penyelenggaraan MTQ di tingkat level tinggi. Jadi kita terus aja gitu. Kesimpulannya ya, alhamdulillah partisipasi Kapilah Surade pada MTQ ke-47 Kabupaten Sukabumi tahun 2026 di Yaspida berjalan dengan lancar, sukses, dan mendapat capaian prestasi yang membanggakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita usahakan serta pikirkan sekali lagi menjadi amal ibadah bagi kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mohon masukan saran pendapat dari jamaah saudara hadirin sekalian untuk proyeksi LPTQ dan akan disampaikan kepada LPTQ untuk pengelolaan berikutnya. Demikian laporan, terima kasih. Sekali lagi atas nama pribadi tentu saja saya dalam rangka mengatur jalannya seleksi maupun di kapilah banyak kesalahan, mohon maaf. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Panitia atau Ketua Kafilah Surade yang sudah menyampaikan laporannya. Selanjutnya laporan yang kedua ada laporan dari bagian keuangan, yaitu Bapak Aden Darmawan. Kepada Bapak Aden dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.